Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dela Asmaria Putri, SEMM. Jadi, pada semester ini Ibu mengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran yang berbobotkan 3 SKS. Jadi, selama 16 kali pertemuan, kita akan bertemu tatap muka dan tatap maya, baik itu di ruang LMS e-learning maupun di ruangan kelas. Nah, jadi untuk pertemuan kita yang pertama ini, Ibu akan membahas kontrak perkuliahan kita. Yang pertama yaitu untuk e-learning ini ada 4 capaian e-learning yang akan kita capai. Yang pertama itu adanya assignment, kemudian adanya forum, yang ketiga adanya PBL, Project Based Learning, yang keempat adanya video conference, dan adanya perkuliahan tatap muka. Untuk kuliah tatap muka ini minimal 4 kali pertemuan, 2 kali sebelum UTS dan 2 kali setelah UTS. Dan untuk video conference ini kita akan melakukannya minimal sebanyak 4 kali juga, ya. Setelah itu adanya assignment. Di setiap assignment itu saudara wajib nantinya untuk mengupload tugas yang Ibu berikan. Nanti ada beberapa soal yang Ibu berikan, jadi silahkan diupload sesuai dengan instruksinya nanti. Di saat e-learning ini, nanti di saat video conference, saudara diwajibkan untuk berpakaian yang rapi seperti saudara pergi kuliah offline, ya, tatap muka pergi ke kampus. Harus berpakaian rapi, bersih. Kemudian untuk profil di Zoom-nya diwajibkan saudara itu memakai nama sendiri, ya, nama lengkap dan nomor BP-nya. Jadi di saat screenshot bukti video Zoom-nya nanti ada tertera nama saudara, ya, nama dan nomor BP-nya. Setelah itu wajib sebelum link Ibu share, saudara wajib join terlebih dahulu, sudah standby di depan kameranya masing-masing. Jadi di saat Ibu sudah memulai, semua sudah ready dengan mengaktifkan kameranya, ya, mengaktifkan kamera. Itu untuk video conference. Yang kedua, di saat perkuliahan tatap muka, saudara itu diwajibkan on time datangnya. Jadi misalkan kita kuliah jam 7.45, berarti sebelum jam 7.45, saudara sudah standby di kampus, ya. Bukan dosen yang menunggu saudara, ya. Jadi saudara sudah standby di ruang kelasnya, sudah siap untuk menerima informasi yang disampaikan oleh dosennya. Tidak hanya sama Ibu, tetapi juga sama dosen yang lain, ya. Aturan kuliah sama Ibu, misalkan untuk keterlambatan, kalau Ibu sudah di dalam kelas, saudara datang tiba-tiba di belakang Ibu, itu tidak akan diperbolehkan masuk lagi. Tidak ada buntot lagi di belakang Ibu. Jadi Ibulah yang terakhir yang menutup pintu. Setelah itu tidak ada lagi yang membuka pintu untuk masuk, ya. Itu untuk aturan keterlambatannya. Untuk absensi itu ada 4 kali jatahnya. Boleh absen apa izin sakit atau yang lainnya. Tetapi diharapkan untuk e-learning ini saudara mampu bisa selama 16 kali pertemuan itu aktif dalam kehadirannya. Hadir seluruhnya 16 kali pertemuan itu, ya. Karena Ibu akan menganggap misalkan saudara sudah 4 kali alfa, ya, berarti sudah 4 kali mata kuliah, 4 kali pelajaran atau 4 kali materi yang saudara lewatkan.
Jadi dimaksimalkanlah. Inilah e-learning sebagai wadah yang mempermudah saudara untuk kuliah. Di set alarmnya untuk mata kuliah apa saja, sehingga saudara itu ingat jam-jam kuliahnya, hari apa, jam berapa dihidupkan alarmnya. Karena kebanyakan untuk e-learning ini mahasiswa sudah kelupaan ya, karena kuliahnya tidak ke kampus, maka lupa untuk ambil absen, lupa untuk beraktivitas di e-learningnya. Untuk absensi ini Ibu akan mengambil, misalkan di pertemuan pertama itu pertemuan pertama atau pertemuan kedua Ibu melakukan assignment ya. Jadi saudara tidak ada aktivitas assignment, tidak ada mengupload jawaban dari soal yang Ibu berikan. Itu Ibu anggap alfa, meskipun saudara sudah mengklik kehadiran di study. Ya, paham sampai di situ? Jadi untuk e-learning ini Ibu akan menggunakan dua situs ya, dua situs LMS. Yang pertama LMS e-learning dan LMS e-study. E-study itu untuk mengklik kehadiran saudara, di mana e-study ini akan sinkron langsung ke siswa saudara. Ya, Ibu tidak akan mengotak-atik absensi saudara ya. Yang mengklik kehadiran e-study saudara sendiri. Jadi dia secara otomatis itu sudah terkoneksi langsung ke sisponya. Misalkan tidak ada mengklik kehadiran di study, berarti di sisponya juga alfa. Jadi diperhatikan setiap kali kita pertemuan e-learning, dua LMS ini wajib saudara akses, e-learning dan e-study. E-learning untuk aktivitas dan study untuk absensi kehadirannya. Jangan sampai kelupaan. Sampai di situ paham? Itu untuk kehadiran. Jadi setiap kali pertemuan apapun kegiatannya maupun assignment, forum, PBL, video conference, saudara wajib mengikutinya. Ya. Kemudian kita akan membahas tentang penilaian ya. Penilaian Ibu, absensi full, kemudian adanya etika ya. Etika itu sangat penting karena kita sebagai mahasiswa UPI, saudara juga belajar tentang 12 prinsip dasar UPI YPTK. Kita sebagai mahasiswa harus hafal ya 12 prinsip dasar UPI YPTK dan harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga bisa menjadi karakter diri sendiri ya. Kita sebagai mahasiswa UPI harus bangga dengan 12 prinsip dasar ini yang akan membentuk karakter diri saudara. Ya, jangan sampai kelupaan. Kemudian untuk penugasannya, Ibu tidak akan terima yang mencontek ya, plagiat ya, plagiat, mencontek, mengcopy paste jawaban dari temannya. Kalau kedapatan jawabannya sama dengan temannya, Ibu anggap itu nilainya 0. Berarti di assignment pertama nilai saudara dan nilai temannya yang memberikan contekan itu juga 0. Jadi silahkan kembangkan lebih kreatif lagi, adanya kritik lagi ya dari saudara, jangan hanya mencontek dan menyalin jawaban dari temannya. Pakai bahasa sendiri, pakai penalarannya sendiri, pakai pendapatnya sendiri untuk menjawab nanti soal-soalnya yang diberikan ya, sehingga nilainya itu tidak nol. Oke, untuk aturan yang itu sudah paham. Dan saudara wajib sudah join atau bergabung di kelas e-learning yang sudah Ibu berikan enroll key-nya di grup ya. Karena kita aktivitasnya di e-learning berarti saudara wajib sudah bergabung di kelas e-learning manajemen pemasaran. Ya. Oke, kemudian nanti adanya PBL ya, Project Based Learning, di mana Project Based Learning ini Ibu akan menugaskan saudara untuk membuat kelompok, jadi berkelompok nanti tugasnya akan Ibu tugaskan misalkan pergi ke lapangan atau terjun ke UMKM, membahas tentang STP dan bauran pemasaran yang dimiliki oleh UMKM tersebut.
Atau misalkan saudara juga punya usaha, silahkan dikaji STP dari usahanya itu bagaimana, bauran pemasarannya bagaimana. Dan misalkan ada pun kekurangan, berikan solusi terhadap UMKM tersebut. Di sana paham? Paham ya? Oke, nah jadi Ibu akan menyampaikan eh, beberapa capaian mata kuliah yang akan kita capai untuk manajemen pemasaran ini. Yang pertama ialah mampu menjelaskan konsep inti dalam manajemen pemasaran. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami perencanaan strategi unit bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendiskusikan tentang perilaku konsumen era revolusi industri 4.0. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pemasaran global. Yang kelima, mahasiswa mampu mengembangkan komunikasi pemasaran. Yang keenam, mahasiswa mampu merancang strategi produk, karakteristik, dan klasifikasi dari produk ini. Jadi, deskripsi singkat dari mata kuliah manajemen pemasaran ini ialah dapat memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep pemasaran, perencanaan strategi korporasi dan divisi, sistem informasi pemasaran, strategi bersaing, perilaku konsumen, segmentasi pasar, pasar sasaran, pemasaran global, komunikasi pemasaran, organisasi pemasaran holistik, dan pengendalian pemasaran. Ya, itu adalah beberapa capaian dan deskripsi mata kuliah dari manajemen pemasaran. Oke, ada yang mau ditanyakan dari beberapa hal yang Ibu sampaikan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kita diskusi lanjut di WA Group. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.